Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, Kabupaten Mas, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini ya, dari Kemenkes, dari Kumham dan jajarannya. Kami sebutkan satu persatu rekan-rekan media sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan permohonan maaf kami mungkin teman-teman media yang dimana sempat ada stop informasi di mana pada saat kita melakukan press conference yang sebelumnya ini memang kami terus mengupayakan mengoptimalkan proses penyelidikan dan penyidikan kami. Kemudian juga waktu itu rekan-rekan media juga sudah menanyakan kepada kami apakah itu sudah tertangkap. Ternyata 1 minggu yang lalu kita sudah melakukan penangkapan terhadap 2 DPO dan inilah kami saatnya hari ini akan menjelaskan karena waktu kemarin kami tidak bisa memberikan informasi karena informasi yang sebelumnya sudah diberikan. Perkembangan informasi kami perlu pendalaman. Kalau orangnya masih DPO tentunya ini kami tidak bisa menjelaskan secara detail. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Karopenmas di mana laporan polisi dan secara makro. Dari proses investigasi yang kita lakukan yang cukup memakan waktu yang cukup lama, rekan-rekan juga mengikuti semua. Ya, berawal dari peristiwa tersebut yang gagal ginjal yang tadi disebutkan. Kami melakukan investigasi secara komprehensif, mulai dari keluarga pasien dibantu oleh pihak-pihak yang terkait lainnya, berkolaborasi dengan BPOM, dengan Kementerian Kesehatan, ya. Bahkan kami melakukan komunikasi seluruh jajaran, ya. Di situ kita mengupayakan bagaimana caranya kita harus melakukan mengambil sampel-sampel dari keseluruhan. Kemudian dari secara teknis sudah disampaikan sampel-sampel tersebut dan sudah kita lakukan pengamanan dan kita melakukan proses penyidikan. Apa hasilnya? Jadi kami akan sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa ada kita mengawali setelah dari keluarga korban, dari pasien yang sembuh, dari pasien yang dalam perawatan waktu itu kami memperoleh keterangan sehingga mengerucut kepada sirup obat ya paracetamol. Kemudian rekan-rekan sekalian dari sampel-sampel itu akhirnya kami melakukan proses investigasi yang sebetulnya bahan bakunya itu apa saja. Jadi ada bahan aktif, ada bahan tambahan. Dan dari situlah kami mengembangkan dari mana barang-barang tersebut. Jadi kami tidak akan menyampaikan secara detail tentang sampel-sampel ini batch berapa, A berapa dan segala macam. Yang jelas dari semua sampel yang kita duga adalah menjadi bahan obat yang dikonsumsi oleh pasien atau korban yang meninggal saat itu adalah hasilnya melebihi ambang batas. Rekan-rekan media juga sudah mencatat saat itu. Jadi beberapa ini sudah kita lakukan uji coba. Alur distribusi yang kita lakukan pendalaman dari bahan baku tersebut, ya bahan-bahan baku menuju pada PT Afifarma, ya melalui distributor yang PBF. PBF ini pedagang besar farmasi, ada yang non PBF. Jadi pedagang besar farmasi ini adalah PT Tirta Buana Kemindo. Ya. Kemudian kita juga mendapatkan bahan baku juga yang dari yang non PBF. Jadi non PBF ini ya, seperti CV Anugrah Perdana Gemilang atau APG dan CV Samudra Chemical. Ya. Kemudian ya mungkin karena perbedaan harga dan yang lain-lain sehingga CV Samudra Chemical ini mengganti kemasan, label dan isi
dari bahan propylen glikol atau yang disingkat PG, dari cairan kimia industrial grade, ya, diubah seolah-olah menjadi pharmaceutical grade, ya, dengan merek Dow Chemical Pacific Thailand yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas. Artinya yang Dow tadi itu adalah label yang dipasang, bukan berarti bahan baku tersebut dari Dow. Jadi bukan berarti dari Dow, karena tulisannya Dow, ini adalah ada pemasangan label. Kemudian modus yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di CV Samudra Chemical adalah dengan membeli cairan yang harusnya pharmaceutical grade, ternyata membeli cairan industrial grade. Industrial grade ini berupa etilen glikol yang bersumber dari berbagai sel yang tidak jelas asal usulnya. Kemudian dibawa ke gudangnya CV Samudra Chemical dan diganti kemasan ke drum Dow yang didapatkan dari pedagang kaleng drum bekas di berbagai tempat, sehingga isi drum Dow yang seharusnya berisikan PG atau propylen glikol, ya, propylen glikol pharmaceutical grade, justru berisi cairan kimia industrial grade yang mengandung EG dan DEG. Barang inilah yang didistribusikan ke para distributor. Jadi para distributor dulu sebelum ke produsen. Distributor kemudian hingga masuk ke industri farmasi, yaitu dalam hal yang ditangani oleh Barreskrim adalah PT Afifarma. Inilah suatu konstruksi yang demikian. Kemudian dari proses penyidikan tersebut, penyidik juga melakukan menyita barang bukti. Ini ada banyak barang bukti ini yang mungkin saat ini sudah berada di Rubasan. Ya, ada drum ya, drum yang berwarna putih, kapasitas masing-masing ini berukuran 215 kg. Ya, kemudian dan perlengkapan lain nanti rekan-rekan bisa lihat di bahan, ya, bahan-bahan yang dipakai, ya. Kemudian barang bukti lain juga yang disita ditemukan di lokasi CV ini juga ada di beberapa tempat, ya, distributor maupun di CV Samudra Chemical sudah kita amankan semua. Kemudian tadi disebutkan tersangka ini ada ada 5 korporasi. Kenapa ada 5 korporasi? Karena hasil investigasi kita mengarahkan kepada korporasi yang diduga kuat, ya, melakukan pelanggaran yang tadi disampaikan, yaitu yang pertama PT Afifarma, PT Tirta Buana Chemical, PT Farijaya, CV Anugrah Perdana Gemilang, dan CV Samudra Chemical. Kemudian penyidik juga menetapkan 4 tersangka, ya, baik perorangan, ya, yang tadi juga kaitannya dengan korporasi juga, ya. Kemudian sudah melakukan penahanan, walaupun rekan-rekan juga sudah mengetahui sebelumnya bahwa 2 sebelumnya dinyatakan DPO dan 1 minggu yang lalu kita lakukan penangkapan. Yang pertama adalah saudara ID, ya, saudara ID ini selaku dirut PT Samudra Chemical, ya, diduga sebagai pengoplos, ya. Kemudian AR ini dari direktur, kalau yang tadi adalah direktur utama, sekarang direkturnya, yaitu AR itu direktur CV Samudra Chemical juga yang melakukan yang sebagai pengoplos perannya. Kemudian ada juga dirut CV APG, ya, Anugrah Perdana Gemilang, ini saudara AIG. Kemudian direktur APG lainnya adalah AS. Mungkin, ya, kemungkinan adalah nanti akan bertambah lagi tersangkanya, karena setelah ada DPO ini kita lakukan pengembangan kembali, karena proses penyidikan ini akan berlanjut, tidak berhenti sampai di situ saja. Ya, pasal yang disangkakan secara umum tadi sudah disampaikan, ya. Jadi ada beberapa pasal yang kita sangkakan, ada 4, ya, terkait dengan
undang-undang kesehatan itu sendiri, ya. Kemudian ada juga adalah undang-undang tentang kesehatan yang sudah dirubah pada undang-undang cipta kerja, kemudian undang-undang perlindungan konsumen dan KUHP itu sendiri. Rencana kami ke depan, ya, setelah penyampaian ini kami melakukan pendalaman, ya, dan saat ini ada berkas perlu dilengkapi lagi, ya, dan dalam kemarin penelitian jaksa, apalagi ini baru datang baru kena DPO, pasti kita akan melakukan pengiriman kembali. Kemudian tentunya dalam rangka kita mengupayakan mencegah kejadian ini tidak terulang kembali, tentunya hasil investigasi ini juga kita akan memberikan masukan-masukan atas temuan-temuan kepada kementerian lembaga terkait. Baik itu ada kelemahan-kelemahan terkait regulasi dan yang lain-lain, kita akan memberikan masukan-masukan dalam bentuk rekomendasi. Sementara itu yang kami informasikan kepada rekan-rekan, mohon maaf saya ulangi kembali pada rekan-rekan bahwa kemarin memang kita sempat tidak memberikan informasi karena memang kita menunggu tertangkapnya DPO tersebut, baru kita akan memberikan informasi kepada rekan-rekan. Demikian kami kembalikan kepada Karo Penmas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.